Mari mengenal hewan serangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Santi dalam tema hewan, subtema hewan serangga. Apa itu serangga? Serangga adalah hewan yang mempunyai 3 bagian tubuh. Bagian kepala, dada, dan perut bagian belakang. Biasanya serangga mempunyai antena, sayap, dan sepasang kaki seperti kupu-kupu, capung, dan lebah. Dan ada juga serangga yang tidak mempunyai sayap seperti kalajengking, laba-laba, dan semut. Nah anak-anak, sekarang kita simak ya penjelasan dari Ibu Lulu, Ibu Heni, dan Bu Ita. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Lulu di sini. Kegiatan kita yang pertama adalah mari kita membaca syair. Syairnya yaitu tentang kupu-kupu yang lucu. Nah, nanti anak-anak di rumah boleh mengucapkan syairnya sendiri ya, atau boleh juga meniru syair yang telah dicontohkan oleh Bunda di rumah. Mari kita simak syairnya. Kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu ciptaan Tuhan. Sayapnya lucu, berwarna biru. Berhias bintik berwarna hitam. Gerakanmu gemulai mengitari bunga. Kupu-kupu menghisap madu. Sungguh agung ciptaan Tuhan. Kegiatan yang kedua adalah aku bisa menulis angka 8, 9, 10. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Angka 8 dimulai dari lengkung ke atas, lengkung, tutup. Lengkung ke atas, lengkung lagi, tutup. Angka 9 dimulai dari garis lengkung dulu, garis lurus, baru lengkung. Lengkung, garis lurus, baru lengkung. Angka 10 dimulai dari garis lurus, lengkung, lalu lengkung lagi. Nah, garis lurus, lengkung, dan lengkung lagi. Nah, jangan lupa anak-anak ya, menulisnya seperti biasa di buku peta yang besar. Selamat belajar ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu Ita. Kita akan menjelaskan kegiatan kita yang ketiga, yaitu serunya menghubungkan angka 1 sampai 16 menjadi gambar kupu-kupu. Nah teman-teman, sebelumnya kita belajar dulu tentang metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bermetamorfosis, dimulai dari telur, telurnya, kemudian menetas menjadi ulat. Nah, ulatnya makan daun yang banyak untuk bekal dia berpuasa selama menjadi kepompong. Nah, setelah itu, setelah menjadi ulat tadi ya, berubah menjadi kepompong. Nah, menjadi kepompong dia tidur selama berhari-hari sampai akhirnya siap menjadi kupu-kupu. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tentang metamorfosis kupu-kupu, silahkan dibuka buku Anak Cerdas dan Tangkas Kognitif halaman 23. Di situ ada gambar metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, menetas menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, dan setelah menjadi kepompong, kira-kira akan berubah menjadi apa ya?
Nah, tarik garis dengan menghubungkan angka 1 sampai 16 sehingga akan terbentuk sebuah gambar. Gambar apakah itu? Jangan lupa setelah ditarik garis, diwarnai gambarnya agar lebih indah. Nah, sekarang kita akan belajar di kegiatan yang keempat, yaitu aku bisa bercerita tentang hewan serangga. Nanti anak-anak pilih hewan serangga apa yang mau anak-anak ceritakan. Silahkan simak tayangan berikut ini. Hai, aku kupu-kupu. Lihatlah aku, sayapku cantik sekali. Sayapku kupakai terbang ke sana kemari mencari sari bunga di bunga yang segar. Sari bunga sangat manis loh rasanya. Kami berkembang biak dengan cara metamorfosis. Dari telur menetas menjadi ulat, terus menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Tahukah kalian lagu metamorfosis kupu-kupu? Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, terbangnya jauh, terbangnya jauh. Hai teman-teman, aku Lebah. Biasanya aku dan teman-temanku mencari sari bunga di taman bunga. Sari bunga atau nektar adalah makanan kami. Kami mengumpulkan sari bunga ke dalam sarang kami yang kemudian kami olah menjadi madu. Kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah menciptakan lebah yang menghasilkan madu yang sangat bermanfaat. Aku ini adalah si ratu lebah loh. Kami berkembang biak dengan cara bertelur di sarang kami, lalu menetas menjadi ulat dan berubah menjadi lebah kecil. Jangan coba-coba mengganggu kami. Kami memiliki sengat yang berbahaya di belakang tubuh kami. Hai teman-teman, aku Semut. Aku dan teman-temanku adalah serangga yang disiplin dan tertib. Kami selalu beriringan dan bergotong royong. Walaupun kami kecil, kami kuat loh mengangkat beban yang lebih berat dari tubuh kami. Kami biasanya suka makan makanan yang manis-manis seperti gula. Kami biasanya membuat rumah di dalam tanah atau di atas pohon. Kami memiliki banyak saudara dan jenisnya. Jangan coba-coba ganggu kami, karena semut api atau semut merah akan menggigit kalian. Kami tidak memiliki sayap ya, tetapi kami tetap termasuk hewan serangga. Dadah! Hai, aku adalah si lalat. Aku suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Makananku adalah buah-buah yang terlalu matang dan makanan yang berasal dari benda-benda busuk seperti daging busuk. Makanya jika tidak ingin kuhinggapi, kalian jangan malas-malas membersihkan rumah kalian. Kalau tidak, kami akan segera datang karena kami suka dengan tempat-tempat yang kotor. Hai, aku adalah Nyam. Aku suka menghisap darah karena darah adalah makananku. Kalau kalian tidak ingin aku hisap, maka rajin-rajinlah membersihkan rumah. Coba lihat, ini ada sahabatku. Dia memiliki loreng-loreng putih di sekujur tubuhnya. Namanya Aedis. Dia membawa virus dan kuman yang dapat menyebabkan kalian menjadi sakit demam berdarah. Hati-hati dengan kami. Kalau tidak ingin kami datang ke rumah kalian, makanya bersihkanlah rumah kalian. Biarpun kami hewan yang suka terbang, kami menaruh telur-telur kami di air. Maka jika ada air yang tergenang, kami akan bertelur dan berkembang biak di sana. Halo teman-teman,
Aku adalah kecoa. Aku sering dijumpai di dapur dan kamar mandi. Aku sering dianggap hewan pengganggu, kotor dan bau. Karena aku suka berada di tempat sampah dan tempat-tempat kotor lainnya. Aku pemakan segala. Aku berkembang biak dengan bertelur. Halo, aku Capung. Aku sering berada di area persawahan loh, taman, hutan, bahkan pekarangan rumah. Biasanya aku berada tidak jauh dari air, karena air adalah tempat untuk aku bertelur dan untuk aku tumbuh dewasa. Nah, kemudian aku hidup selama 4 bulan dan makananku adalah nyamuk, lalat, dan serangga lainnya. Hai anak-anak hebat, di sini Bu Heni mau menjelaskan kegiatan main kita yang kelima dan keenam atau yang terakhir. Di kegiatan main yang kelima yaitu mari bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kita. Nah anak-anak, kebersihan lingkungan kita bukan tanggung jawab ayah dan ibu di rumah saja, tapi tanggung jawab semua anggota keluarga, termasuk anak-anak juga. Nah, kenapa rumah kita harus bersih? Siapa yang tahu? Ya, agar kita terhindar dari penyakit dan serangga-serangga nakal seperti nyamuk, lalat, dan juga kecoa. Nah, di kegiatan ini nanti teman-teman tugasnya yaitu membersihkan lingkungan di sekitar rumah seperti menyapu halaman, membersihkan selokan, mengukur barang-barang bekas, dan mencabut rumput liar. Ayo kita menjaga lingkungan kita. Apa itu tadi? Tara. Ya, itu adalah suara hewan lebah. Nah, di kegiatan main yang terakhir ini kita mau membuat lebah yang lucu dari kertas origami. Anak-anak boleh membuat lebah lebih dari 2 ekor, boleh 3, boleh banyak. Oke, anak-anak silakan simak langkah-langkah membuat lebahnya ya. Pertama, tolong siapkan alat dan bahan-bahannya, yaitu kertas origami kuning dan hitam, gunting, lem, spidol, pola lingkaran, pensil, dan krayon. Gunting kertas origami hitam dan kuning sesuai pola lingkaran. Ambil 5 buah potongan kertas yang sudah digunting tadi. Untuk warna hitam 2 buah dan kuning 3 buah. Lalu rekatkan dengan lem dan disusun secara bergantian. Jangan lupa yang depan yang warna kuning ya. Gunting 1 buah lingkaran menjadi 2 untuk membuat sayap lebah dan segitiga untuk ekor lebah. Selanjutnya, gunting juga kertas origami berwarna kuning berbentuk persegi panjang yang agak kecil. Lalu gulung dengan spidol dan tempel di bagian kepala lebah untuk membuat antenanya. Jangan lupa bikin matanya dan gambar mulut lebah yang sedang tersenyum. Tada! Lebah yang lucu sudah jadi. Setelah lebahnya jadi, tolong gambar sarang lebah atau bunga di buku gambar untuk menaruh lebahnya. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi kegiatan main kita selama 1 minggu. Ibu guru pesan berdoa dulu sebelum belajar. Rajin cuci tangan ya, menjaga kesehatan dan bila bepergian gunakan maskernya. Semangat ya belajar